Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-7 masa persidangan ketiga pada hari ini, Senin, tanggal 9 Juni 2020, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang saya hormati saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan reses diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pasir Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Dalam Pasal 117 ayat 4 menyatakan anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD. Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasir pada tanggal 15 Juni 2020, maka penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir akan disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir masa sidang ketiga, masa reses kedua. Untuk itu, kami pimpinan rapat akan memberikan kesempatan masing-masing daerah dilihat sesuai dengan urutan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pasir. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Poin A, latar belakang. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan reses kedua DPRD Kabupaten Pasir untuk masa sidang ketiga tahun sidang 2020 pada daerah pemilihan 1 Kecamatan Tanah Grogol. Pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Kabupaten Pasir dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020. Hingga dapat diketahui sampai sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan yang dicapai. Kegiatan reses dari anggota DPRD Kabupaten Pasir ini telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, di mana kegiatan reses ini dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan hasil keputusan pimpinan DPRD nomor 14 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir bulan Mei masa persidangan ketiga tahun sidang 2020. Hadiri yang kami hormati, selanjutnya poin B, pelaksanaan. 1. Pelaksanaan reses kedua DPRD Kabupaten Pasir di tengah wabah COVID-19 tidak dilakukan sebagaimana biasanya dengan mengumpulkan massa atau warga dalam jumlah yang banyak di satu tempat, tetapi dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok warga 10-15 warga di salah satu rumah warga. Hal ini dilakukan dalam rangka standar protokol terkait pencegahan penularan virus corona, yaitu menghindari pertemuan publik di tempat umum yang mengundang massa dalam jumlah banyak dan tetap selalu menjaga jarak. Kedua, kami mengapresiasi langkah maju yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasir yang telah menyusun pedoman pelaksanaan reses sehingga dapat menjadi media informasi bagi konstituen dan masyarakat tentang tema serta program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat akan selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasir. Poin C, permasalahan. Secara garis besar, permasalahan yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pasir pada Dapil 1 Kecamatan Tanah Grogol dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pasir masih merupakan tantangan yang harus
harus diselesaikan dalam pembangunan daerah ke depan, di mana tidak semua wilayah memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antara desa atau konektivitas, dan hal ini berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Kabupaten Pasir telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan pemukiman kumuh, peningkatan kualitas perumahan yang layak, maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang memadai. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diatasi, yaitu rendahnya akses air bersih, rendahnya akses sanitasi, persampahan, dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni. Kedua, bidang perekonomian. Fokus pembangunan perekonomian di Kabupaten Pasir pada tahun 2020 adalah merespon isu menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan ketahanan pangan. Ini semua untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Namun tantangan semakin beragam, seperti terjadinya degradasi lingkungan, daya beli masyarakat rendah, minimnya kecukupan pangan dan energi di wilayah pedesaan. Keadaan tersebut masih banyak ditemui di lapangan selama kegiatan reses di daerah-daerah. Masalah perekonomian di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait bidang ekonomi, seperti usulan bantuan pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan, percetakan sawah, pengadaan alat-alat pertanian, dan lain-lain. Ketiga, bidang pengembangan SDM. Kualitas pembangunan manusia Kabupaten Pasir yang dilihat berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM, di mana saat ini IPM Kabupaten Pasir masih jauh lebih rendah dibanding dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur sebagai induknya. Ini artinya sehingga saat ini kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasir masih menyisakan masalah untuk diselesaikan. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasir dapat diidentifikasi dari 3 komponen pembentukan IPM, yaitu yakni aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sehingga saat ini teridentifikasi bahwa kualitas pendidikan di Pasir masih rendah. Demikian juga dengan kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah, sedangkan pada komponen yang ketiga yakni daya beli yang masih rendah pula, yang dapat diidentifikasi dari masih banyaknya permasalahan sosial dalam masyarakat. Masalah pengembangan SDM di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait pengembangan SDM, seperti usulan bangunan masjid, pembangunan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, rehab ruang kelas, pembangunan pagar, serta layanan kesehatan, dan lain-lain. Keempat, bidang pemerintahan. Terkait dengan perwujudan demokrasi di Kabupaten Pasir, DPRD Kabupaten Pasir berharap Pilkada Kabupaten Pasir yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik dan tidak berpotensi menimbulkan isu sara. Jangan sampai terjadi fitnah, ujaran kebencian, dan ancam-mengancam. Kalau ada yang menggunakan isu sara dalam pilkada, maka kepada Bawaslu harus berani bersikap tegas, karena jika dibiarkan akan menjadi sumber perpecahan di Kabupaten Pasir. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya poin G, hasil reses atau aspirasi masyarakat. Hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD Kabupaten Pasir pada Dapil 1 Kecamatan Tanah Gerogot sebagai berikut. 1. Edwin Santoso, PKB, terkumpul sebanyak 33 usulan. 2. Emrali S. Bekti, PKB, terkumpul sebanyak 7 usulan. 3. Haji Hendrawan Putra, Demokrat, terkumpul sebanyak 48 usulan. 4. Haji Romaludin, Demokrat, terkumpul sebanyak 25 usulan. 5. Basri M. Golkar, terkumpul sebanyak 29 usulan. 6. M. Saleh, PDIP, terkumpul sebanyak 19 usulan. 7. Sabila Rusdi Berkarya, terkumpul sebanyak 10 usulan. 8. Haji Fatur Rahman, PKS, terkumpul sebanyak 14 usulan. Poin H, kesimpulan dan
Pelaksanaan kegiatan reses dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, merupakan sarana wadah forum komunikasi yang sangat ideal, yang mempertemukan antara anggota DPRD dengan masyarakat secara langsung, khususnya dalam rangka menjaring aspirasi dengan pola diskusi interaktif dalam kegiatan reses. Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka ikut berperan aktif serta berkiprah membangun Kabupaten Pasir melalui para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Demikian laporan reses dari Dapil 1 Kecamatan Tanah Gregot yang telah melaksanakan reses kedua tahun persidangan 2020. Semoga apa yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti atau langsung dilakukan peninjauan ke lapangan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Pasir dalam menanggapi hasil reses ini. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Pasir juga mengambil langkah-langkah strategis terkait dampak pandemi COVID-19 pada semua sektor di Kabupaten Pasir. Karena dampak COVID-19 dapat berlangsung selama beberapa tahun. Semoga kita dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Pasir kepada stakeholder dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasir, serta menjadi bagian dari amal soleh kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita ini yang paling bagus rapat ini pakai Zoom, karena semua anggota DPR HP-nya di tangan semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasir, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, dan Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kami dapat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Pasir untuk masa sidang ketiga tahun sidang 2020 pada Dapil 2, yaitu Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Morowong, dan Kecamatan Muara. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Kabupaten Pasir dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk pertemuan konstituen pada daerah pemilihan dapil masing-masing, guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Kabupaten Pasir dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD Kabupaten Pasir dalam merupakan check and balance antara DPRD Kabupaten Pasir, antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Pasir. Kegiatan reses dari anggota DPRD Kabupaten Pasir ini telah dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan hasil keputusan pimpinan DPRD nomor 14 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir bulan Mei masa persidangan ketiga tahun sidang 2020. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan reses kedua DPRD Kabupaten Pasir di tengah wabah COVID-19 ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sekelompok warga 10 sampai 15 di salah satu rumah warga dalam rangka untuk menghadiri pertemuan publik di tempat umum yang mengundang massa dalam jumlah banyak, dan tetap selalu menjaga jarak atau physical distancing. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka
dialog, peninjauan lapangan dengan pemerintah desa setempat dan warga masyarakat. Permasalahan secara garis besar, permasalahan yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pasir pada DP2, yaitu Kecamatan Kualo, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Moromong, dan Kecamatan Muara Samu dapat disampaikan sebagai berikut. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, kurangnya kuantitas dan rendahnya kualitas infrastruktur dasar antar wilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah ke depan, di mana hal ini didasari pada rendahnya kualitas sumber daya air baku, akses perpipaan dan sambungan rumah SR untuk air bersih masih minim, rendahnya kualitas infrastruktur irigasi, serta belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas antar wilayah. Terutama Bapak pimpinan yang kami temukan di lapangan bahwa ada salah satu jalan yang memang harus kita perhatikan ke depannya. Jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu. Bagaimanapun ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada diperhatikan. Padahal kita sama-sama tahu Kecamatan Muara Samu ini selama ini mendongkrak APBD Kabupaten Pasir melalui dana bagi hasil dari pajak dan royalti PT Kidiko Jaya Agung. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa jalan tersebut sejauh 7 km menjadi urat nadi perekonomian Kecamatan Muara Samu. Oleh sebab itu pimpinan, harapan kami ke depan bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah agar kiranya 2021 nanti bisa dilaksanakan dengan mengacu kepada kekuatan APBD Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi warganya, baik dengan peningkatan kualitas perumahan yang layak maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diatasi, yaitu minimnya akses air bersih, persampahan di mana-mana, dan masih adanya rumah yang tidak layak dihuni. Berikutnya, bidang perekonomian. Secara makro, perekonomian Kabupaten Pasir memiliki kecenderungan untuk tidak berkelanjutan. Perekonomian Kabupaten Pasir memiliki pertumbuhan yang cukup baik walaupun cenderung fluktuatif, namun masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian bukanlah sektor yang memiliki keberlanjutan jangka panjang. Ketika bahan tambang telah habis, maka selesai pula kemampuan untuk menumbuhkan perekonomian. Ketika sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian berarti sektor ekonomi non tambang seperti pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata hanya memiliki kontribusi yang sangat kecil. Masalah perekonomian di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait bidang ekonomi, seperti usulan pembangunan jalan usaha tani, bantuan pengadaan benih cabai, ternak sapi, pengadaan benih bawang merah, pupuk dan obat-obatan, pengadaan alat-alat pertanian dan lain-lain. Bidang pengembangan SDM, relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasir diidentifikasi dari 3 komponen pembentukan IPM itu, yakni aspek pendidikan, di mana hal ini terkait dengan 3 aspek penting pendidikan,
yakni aksesibilitas pendidikan, budaya, literalitas masyarakat, dan proses belajar mengajar. Dari aspek kesehatan, di mana hal ini terkait dengan 3 aspek penting, yaitu aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang rendah, kualitas sarana dan prasarana kesehatan, dan perilaku masyarakat dalam budaya hidup sehat dan bersih. Masih pengembangan SDM, di mana Kabupaten Pasir juga melihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait pembangunan SDM, seperti usulan bantuan pembangunan masjid, musola, pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, pembangunan ruang guru, serta pengadaan sarana kesehatan di puskesmas dan lain-lain. Hasil reses / aspirasi masyarakat. Hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD Kabupaten Pasir pada DP2 sebanyak 8 orang, yaitu Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Markomam, Kecamatan Morasamu adalah sebagai berikut. Haji Dian Yunardi dari Partai Demokrat terkumpul sebanyak 64 usulan, paling banyak ini. Arlina Demokrat terkumpul sebanyak 12 usulan. Eli Ermayanti dari Partai PKB terkumpul sebanyak 53 usulan. 4. Sri Nurdianti dari Partai Gerindra terkumpul sebanyak 22 usulan. 5. Budi Santoso dari Partai PDI Perjuangan terkumpul sebanyak 31 usulan. 6. Rahmadi dari Partai Golkar terkumpul sebanyak 36 usulan yang sering disingkat dengan 3M. Aspiana nomor 7, Ibu Aspiana dari Partai Nasdem terkumpul sebanyak 13 usulan. Nomor 8 belum lupa diketik ini, mungkin mati lampu tadi malam. Langsung kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Pelaksanaan kegiatan reses sebagai ajang silaturahmi dan forum komunikasi yang sangat ideal, yang mempertemukan anggota DPRD Kabupaten Pasir dengan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dengan sistem tatap muka dan dialog. Dalam kegiatan reses diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka ikut berperan aktif serta berkiprah membangun Kabupaten Pasir melalui para wakil yang duduk di DPR Kabupaten Pasir. Demikian laporan reses dari Dapil 2, yaitu Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Markomam, dan Kecamatan Morasamu yang telah melaksanakan reses pada tahun 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Selanjutnya, pemerintah ke depan harus mengambil langkah-langkah strategis terkait dampak pandemi COVID-19, baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Pasir. Karena dampak COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasir. Semoga COVID-19 ini dapat segera berlalu dan pelayanan pemerintah Kabupaten Pasir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir dapat berjalan sejahtera, serta semoga masyarakat Kabupaten Pasir dapat lebih sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pasir
Rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Kabupaten Pasir daerah pemilihan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Pasir, pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas kasih dan sayangnya hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses kedua DPRD Kabupaten Pasir masa persidangan ketiga tahun 2020 pada Dapil 3, yaitu Kecamatan Lomikis dan Longkali. Berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampang dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang dimaksud tersebut salah satunya adalah kegiatan reses. Kegiatan reses dari anggota DPRD Kabupaten Pasir ini telah dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan hasil keputusan pimpinan DPRD nomor 14 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir bulan Mei masa persidangan ketiga tahun sidang 2020. Hadirin yang kami hormati, poin B, pelaksanaan 1. Pelaksanaan reses kedua DPRD Kabupaten Pasir di tengah wabah COVID-19 ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan terkait pencegahan penularan COVID-19, di mana pertemuan tidak dilaksanakan di tempat umum yang mengundang massa dalam jumlah banyak dan tetap selalu untuk menjaga jarak atau physical distancing. 2. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk dialog dan peninjauan lapangan dengan pemerintah desa setempat dan warga masyarakat. Poin C. Permasalahan. Secara garis besar, permasalahan yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pasir pada Dapil 3, yaitu Kecamatan Lomikis dan Longkali, dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Untuk bidang lingkungan hidup, perubahan kondisi lingkungan hidup yang terjadi saat ini sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan, baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumber daya alam, tata guna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketataan terhadap tata ruang belum maksimal, kerusakan pencemaran lingkungan hidup cukup tinggi, serta tingginya potensi bencana. Untuk bidang infrastruktur, kurangnya infrastruktur dasar antara wilayah baik dari aspek kualitas maupun kuantitas masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasir. Hal ini didasari pada masih rendahnya kualitas infrastruktur irigasi serta belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas antar desa. Kabupaten Pasir telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi warganya, baik dengan peningkatan kualitas perumahan yang layak maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Namun, demikian masih ada beberapa hal yang perlu diatasi, yaitu minimnya akses air bersih, persampahan, dan masih adanya rumah layak huni
yang masih menurut saya belum layak. Masih perlu untuk diperjuangkan untuk rumah layak huni ini. 2. Bidang perekonomian. Secara umum, perekonomian Kabupaten Pasir memiliki pertumbuhan yang cukup baik walaupun cenderung fluktuatif, namun masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui. Ketika bahan tambang telah habis, maka kontribusinya untuk menopang perekonomian Kabupaten Pasir akan habis. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan lain-lain yang hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil. Masalah perekonomian ini di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait bidang ekonomi seperti usulan pembangunan jalan usaha tani atau perkebunan, bantuan pengadaan benih, ternak sapi, pengadaan bibit ikan lele, ikan nila, pengadaan alat-alat pertanian, dan lain-lain. 3. Bidang pengembangan SDM. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasir relatif rendah. Hal ini diidentifikasi dari 13 komponen pembentuk IPM itu, yakni aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Pasir ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di Kabupaten Pasir. Kualitas kesehatan yang diukur dari umur harapan hidup, di mana sampai dengan tahun 2019 usia harapan hidup penduduk Kabupaten Pasir adalah 72,52 tahun, masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasi bahwa aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan masih rendah. Masalah pengembangan SDM di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait pengembangan SDM seperti usulan bantuan pembangunan masjid, pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, pembangunan rumah guru, serta pengadaan sarana kesehatan di puskesmas dan lain-lain. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya poin G, hasil reses atau aspirasi masyarakat. Hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD Kabupaten Pasir pada Dapil 3, yaitu Kecamatan Longikis dan Longkali, adalah sebagai berikut. 1. Hendra Wahyudi PKB terkumpul sebanyak 15 usulan. 2. Abdul Aziz SH Golkar terkumpul sebanyak 21 usulan. 3. Hamransa fraksi Gerindra terkumpul sebanyak 18 usulan. Yerus Pawe fraksi PDI Perjuangan terkumpul sebanyak 26 usulan. 5. Ahmad Rafi'i fraksi Nasdem terkumpul sebanyak 10 usulan. 6. Sufyan fraksi P3 terkumpul sebanyak 2 usulan. 7. Sutarno fraksi PAN terkumpul sebanyak 17 usulan. 8. Hajah Noveri Amelia Parmiska fraksi Demokrat terkumpul sebanyak 56 usulan. H. Kesimpulan dan saran. Pelaksanaan kegiatan reses sebagai ajang silaturahmi dan forum komunikasi yang sangat ideal yang mempertemukan anggota DPRD Kabupaten Pasir dengan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dengan sistem tatap muka dan dialog dalam kegiatan reses
Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka ikut berperan aktif serta berkiprah membangun Kabupaten Pasir melalui para wakilnya yang duduk di DPRD Kabupaten Pasir. Dengan melakukan kegiatan dialog secara langsung dengan masyarakat, maka akan terjadi keserasian antara aspirasi masyarakat dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Keserasian ini bertujuan agar arah kebijakan pemerintah benar-benar dapat bermanfaat dan berfungsi efektif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pasir. Aspirasi hasil reses perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program pemerintah Kabupaten Pasir di masa yang akan datang. Demikian laporan reses dari Dapil 3, yaitu Kecamatan Logikis dan Longkali yang telah melaksanakan reses pada tahun 2020 ini. Semoga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Selanjutnya, pemerintah ke depan harus mengambil langkah-langkah strategis terkait dampak pandemi COVID-19 baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Pasir. Karena dampak COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasir. Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasir agar terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi melalui inovasi-inovasi dalam rangka fasilitas kerja-kerja kedewanan. Semoga COVID-19 ini dapat segera berlalu dan pelayanan pemerintah Kabupaten Pasir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir dapat berjalan seperti sedia kala. Serta semoga masyarakat Kabupaten Pasir dapat lebih sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Rakyat daerah Kabupaten Pasir, rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPR Kabupaten Pasir, daerah pemilihan Dapil 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Pasir dan Sekretariat DPR Kabupaten Pasir. Sebelum saya menyampaikan laporan, mohon izin Pak Ketua, apakah sidang tetap kita lanjut? Karena saya lihat tidak ada eksekutif dan OPD. Terima kasih. Siap. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Latar belakang. Sebagai awal penyampaian laporan reses dari Dapil 4 DPR Kabupaten Pasir, kami mengajak kepada seluruh hadirin yang memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya ini kita dapat dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses kedua DPR Kabupaten Pasir masa persidangan ketiga tahun 2020 pada Dapil 4, yaitu Kecamatan Pasir Blengkong, Tanjung Harapan, dan Batu Engau. Sesuai dengan tata tertib DPR Kabupaten Pasir, dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2020, anggota DPR Kabupaten Pasir melakukan kegiatan reses yang melanjutkan membuat laporan tertulis dan kegiatan tersebut memenuhi ketentuan tersebut. Anggota Dapil 4 menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020 yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota Dapil 4 DPR Kabupaten Pasir. Kegiatan reses dari anggota DPR Kabupaten Pasir ini telah dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan hasil keputusan pimpinan DPR nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir bulan Mei masa persidangan ketiga tahun sidang 2020. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya B. Pelaksanaan. 1. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas
dan peninjauan lapangan dengan pemerintah desa setempat dan warga masyarakat, di mana pelaksanaan berpedoman pada ketentuan terkait pencegahan penularan COVID-19, di mana pertemuan tidak dilaksanakan di tempat umum yang mengundang massa dalam jumlah banyak dan tetap selalu menjaga jarak. 2. Kami menginspirasi langkah maju yang dilakukan Sekretariat DPR Kabupaten Pasir yang telah mengusung pedoman pelaksanaan reses sehingga dapat menjadi media informasi bagi konstituen dan masyarakat tentang tema serta program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan penyenangan aspirasi masyarakat akan selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang termaktub dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasir. C. Permasalahan. Secara garis besar, permasalahan yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota DPR Kabupaten Pasir pada Dapil 4, yaitu Kecamatan Pasir Plengkong, Tanjung Harapan, dan Batu Engau, dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Untuk bidang infrastruktur, kurangnya infrastruktur dasar antara wilayah baik dari aspek kualitas maupun kuantitas masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasir. Hal ini didasari pada masih rendahnya kualitas infrastruktur irigasi serta belum optimalnya pembangunan jalan, jembatan, mendukung konektivitas antara desa. Kabupaten Pasir telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi warganya, baik dengan peningkatan kualitas perumahan yang layak maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Namun demikian, masih ada berbagai hal yang perlu diatasi, yaitu minimnya akses air bersih, persampahan, dan masih adanya rumah tidak layak huni, dan lain-lain. 2. Bidang perekonomian. Secara umum, sektor perekonomian masyarakat seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, perwisata, dan lain-lain memberikan kontribusi yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan perekonomian Kabupaten Pasir masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan panggilan merupakan sektor yang tidak dapat diperbarui ketika bahan tambang telah habis, maka kontribusi untuk menumpang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasir akan habis. Masalah perekonomian di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait bidang ekonomi, seperti usulan pembangunan jalan usaha tani, perkebunan, bantuan pengadaan benih, beternak sapi, pengadaan bibit lele, ikan nila, pengadaan alat-alat pertanian, dan lain-lain. 3. Bidang pengembangan SDM. Kualitas SDM di Kabupaten Pasir relatif rendah. Hal ini diindikasi dari 3 komponen bentuk IPM, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan Kabupaten Pasir ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di Kabupaten Pasir. Masih rendahnya kualitas kesehatan yang diukur dari unsur harapan hidup. Ini mengindikasi bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah. Masalah pengembangan SDM di Kabupaten Pasir juga terlihat dari banyaknya usulan masyarakat terkait pengembangan SDM, seperti usulan bantuan pembangunan listrik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, pembangunan rumah guru, serta pengadaan sarana-sarana dan puskesmas, dan lain-lain. Pimpinan rapat, paripurna, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, hasil reses aspirasi masyarakat. Hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPR Kabupaten Pasir pada Dapil 4, Kecamatan Pasir Plengkong, Tanjung Harapan, dan Batu Engau adalah sebagai berikut. 1. Ihwan Antasari dari Golkar terkumpul sebanyak 13 usulan. 2. Haji Fadli Gunawan dari Golkar terkumpul sebanyak 119 usulan, terbanyak. 3. Eva Sanjaya PKB terkumpul sebanyak
83 usulan. Muhammad Jarnawi dari Partai Nasdem terkumpul sebanyak 20 usulan. 5 Abdullah Demokrat terkumpul sebanyak 12 usulan. 6 Umar dari PBB terkumpul sebanyak 8 usulan. H. Kesimpulan dan saran. Dari kegiatan reses kali ini dapat temuan berdasarkan dan berbagai aspek meliputi infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi dan pengembangan SDM. Diharapkan kegiatan reses ini tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, maka temuan di atas supaya ditindaklanjuti oleh Pak Bupati, Saudara Pak Bupati, agar bermanfaat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasir. Pelaksanaan kegiatan reses sebagai ajang sambung rasa dan silaturahmi yang mempertemukan anggota DPR Kabupaten Pasir dengan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dan sistem tetap muka di bidang dalam keadaan reses. Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka ikut berperan aktif serta berkiprah membangun Kabupaten Pasir melalui para wakilnya yang duduk di DPR Kabupaten Pasir yang terhormat. Dengan melakukan kegiatan dialog secara langsung dengan masyarakat, maka akan terjadi keresian antara aspirasi masyarakat dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Keserasian ini bertujuan agar kebijakan pemerintah benar-benar dapat bermanfaat, berfungsi efektif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pasir. Aspirasi hasil reses perlu mendapatkan perhatian serius, dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Pasir di masa yang akan datang. Demikian laporan reses dari Dapil 4, yaitu Kecamatan Pasir Blengkong, Tanjung Harapan, Batu Engau, yang telah melaksanakan reses pada tahun 2020 ini. Semoga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Pasir. Selanjutnya pemerintah ke depan harus mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan COVID-19, baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Pasir. Karena dampak COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dari perkotaan sampai perdesaan di Kabupaten Pasir. Semoga COVID-19 ini dapat segera berlalu dan pelayanan pemerintah Kabupaten Pasir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir dapat berjalan seperti sedia kala, serta semoga masyarakat Kabupaten Pasir dapat lebih sejahtera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum rapat paripurna ini ditutup, atas nama pimpinan Dewan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan hadirin mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Dan bila mana selama berlangsungnya rapat paripurna ini terdapat kekurangan, maka atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memimpin jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri rapat paripurna ini dengan selalu memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sekali lagi berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu kami mengajak hadirin berdiri sejenak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-7 masa persidangan ketiga pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020 kami nyatakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.